Oke, kita baca dari Kejadian 1 pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan bunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, bacaan yang kedua saya ambil dari Roma 12 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Oke, jadi hari ini tema kita sebenarnya sih kalau misalnya kita berbicara itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang kreativitas, itu dasar dan sumbernya itu adalah dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta semua yang ada di muka bumi ini, baik bintang. Jadi ketika Tuhan melakukan itu, melakukannya dengan dengan nilai kreativitas yang tinggi. Saya coba ambil contoh misalnya ya. Coba kita bayangkan kalau misalnya di Indonesia itu hanya ada satu musim. Coba kita bayangkan kalau misalnya hanya musim panas atau musim hujan gitu. Kita kita pasti akan mengalami sesuatu hal yang menurut kita itu suatu penderitaan karena hanya satu musim. Jadi nggak ada pergantian gitu. Nah, sama dengan misalnya di wilayah di Eropa atau Amerika yang mengalami 4 musim. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya di sana itu hanya ada satu musim. Jadi Allah mendesain itu, Allah yang menciptakan semua itu dengan suatu nilai kreativitas. Jadi dari sumber daripada kreativitas manusia itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, yang berikut saya mau menyampaikan bahwa manusia itu memiliki daya kreativitas yang cukup tinggi. Jadi manusia itu adalah gambar dan rupa Allah sehingga dia bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kreativitas. Tapi kita bisa melihat di sini perbedaannya adalah Allah itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia itu menghasilkan atau membuat sesuatu dari apa yang sudah ada. Jadi perbedaan mendasarnya adalah di hal yang saya sampaikan tadi. Jadi Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia mengadakan atau menghasilkan sesuatu dari apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam kreativitas kita melihat bahwa ada keberagaman gitu, keberagaman kreativitas manusia. Jadi ada keberagaman kreativitas manusia itu yang bisa bermanfaat bagi satu sama yang lain, terhadap satu orang kepada orang yang lain. Nah, keberagaman kreativitas itu ada yang bersifat positif, ada yang bermanfaat, tapi di satu sisi kreativitas manusia pun itu ada yang bisa menjadi satu hal yang merusak atau mempengaruhi seseorang dengan hal yang negatif. Jadi di sini kita melihat bahwa manusia itu diciptakan dengan berbagai keragaman kreativitas. Seperti kita baca tadi di dalam kitab Roma, nah itu bahwa Tuhan menciptakan dan Tuhan memberikan kepada manusia itu berbagai karunia. Ada yang untuk bernubuat, ada yang untuk berkhotbah dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa kreativitas yang diberikan Tuhan kepada manusia itu harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Tunduk di dalam kedaulatan Allah bukan berarti bahwa seakan-akan Tuhan tuh memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan. Jadi seakan-akan kebebasan manusia untuk melakukan kreativitasnya itu dibatasi. Enggak. Jadi pemikirannya jangan sampai kita mengarah ke situ, tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas, tapi di dalam batas dan di dalam kasih yang bersumber daripada Tuhan. Jadi kadang kalau misalnya kita melakukan suatu kreativitas tanpa ada kasih yang dari Tuhan, maka kita pasti akan keluar jalur.
Maksudnya kreativitas yang kita hasilkan itu akan menimbulkan suatu kerusakan atau sesuatu hal yang negatif. Nah, bagaimana kita bisa menilai bahwa sesuatu kreativitas itu adalah hal yang benar? Yang pertama, itu kreativitas itu memiliki dasar kebenaran. Jadi kalau saya bilang dasar kebenaran dalam artian saya ambil contoh misalnya gini. Kreativitas itu bukan hanya sekedar menghasilkan sesuatu, misalnya menghasilkan produk yang bernilai, atau mungkin kreativitas yang kita lakukan di gereja. Tapi kreativitas juga itu pun bisa berupa suatu pemikiran. Jadi misalnya kita berpikir untuk menyelesaikan suatu problem. Jadi problem solving ya. Jadi kalau misalnya di dunia marketing atau di dunia kerja itu ada yang namanya dengan problem solving. Jadi kita memikirkan sesuatu yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu ada juga salah satu bentuk dari kreativitas. Jadi kreativitas itu harus memiliki dasar kebenaran. Dalam artian gini, ketika kita mau memutuskan sesuatu misalnya di gereja, kalau tanpa dasar kebenaran, maka kreativitas atau pemikiran yang kita hasilkan itu akan menjadi suatu dampak yang tidak baik bagi jemaat kita atau bagi lingkungan gereja kita. Sehingga akan menimbulkan hal-hal menjadi suatu pertanyaan dan menjadi suatu dampak yang negatif bagi kehidupan gereja. Jadi kreativitas yang benar itulah kreativitas harus adalah suatu kebebasan. Harusnya bukan ya, saya salah ini nih. Kita diberikan kebebasan sama Tuhan, jadi saya ambil contoh gini, ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menebus manusia, Tuhan itu nggak dipaksakan oleh Allah untuk turun ke bumi untuk melakukan karya penyelamatan. Jadi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kebebasan dari Tuhan Yesus sendiri, Dia dengan kasih-Nya mau datang ke dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa. Jadi kebebasan itu bukan suatu kebebasan yang liar, tapi kebebasan di dalam kasih. Nah, itu yang dilakukan. Sama seperti Allah. Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia itu di dalam kasih, bukan sesuatu paksaan yang mendikte seseorang untuk mendikte Tuhan Yesus, atau sebaliknya Tuhan Yesus pun memberikan Roh Kudus kepada kita itu bukan berdasarkan suatu kepaksaan atau sesuatu dikte yang diharuskan gitu, enggak. Itu adalah suatu kebebasan yang didasarkan kasih. Jadi itu adalah hal yang perlu kita ketahui. Nah, yang berikutnya adalah bicara tentang kreativitas, hal yang perlu kita perhatikan adalah Allah adalah sebagai sumber dari sebuah keberhasilan. Jadi kadang kita berpikir gini, keberhasilan misalnya ya di dalam dunia image sekarang ini, di dalam dunia yang penuh dengan perkembangan media sosial dan lainnya. Kadang kita menilai seseorang itu berdasarkan sesuatu yang kita melihat berdasarkan ukuran manusia gitu. Jadi misalnya kita melihat ya, contoh misalnya di Facebook. Kadang kita melihat, wah ini orangnya kaya nih, sering jalan-jalan, terus kemanapun dia bisa pergi dengan uang yang ada, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Jadi seakan-akan kita mengukur suatu keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran yang muncul di dalam dunia image saat ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir secara benar, keberhasilan itu atau kreativitas itu harus didasarkan atas ukuran daripada Allah sendiri, bukan ukuran dari manusia. Nah, saya ambil contoh ini ya, terkait dengan saya ambil contoh di Google lah. Kita coba melihat gini, maksudnya sebuah gereja kadang orang melakukan suatu kreativitas di dalam gereja untuk apa? Untuk mendatangkan jemaat yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk mendatangkan anak-anak muda. Karena apa? Zamannya anak muda ini kan, istilahnya anak-anak milenial, mereka tuh nggak, kalau misalnya sesuatu yang monoton, mereka pasti akan berpikir, waduh, mendingan gue cari gereja yang lain deh, yang lebih fun lah buat dia gitu. Nah, apakah ini dinamakan dengan kreativitas dalam gereja? Saya ambil contoh ya. Misalnya kita melihat gini, ketika kita hadir di gereja yang seperti ini, itu pasti suasananya meriah sekali gitu.
Beda dengan misalnya kita datang ke gereja yang misalnya gereja kita ya, pasti suasananya akan beda sekali. Jadi gereja berpikir, saya ambil contoh ini ada beberapa gereja yang mungkin melakukan hal ini untuk pelayanan mereka. Jadi mereka melakukan hal ini untuk mendatangkan atau untuk melakukan hal ini untuk menahan supaya anak-anak muda di gerejanya itu tidak pindah ke gereja yang lain. Jadi mereka buat seperti ini. Nah, terus yang berikut adalah mereka berusaha untuk men-entertain. Jadi kalau entertain ya kita misalnya bahasa marketing ya, misalnya ya kadang kita biasanya dikasih, oh ya ada budget marketing untuk mengentertain customer kita, sehingga dia tuh loyal sama kita gitu. Nah kalau di gereja misalnya dilakukan seperti ini kan jadi sesuatu. Jadi kita melihat seakan-akan konsep yang ada di dalam dunia itu udah dibawa masuk ke dalam gereja gitu. Untuk apa tadi? Ya misalnya buat jemaatnya tetap stay di situ. Jadi mengentertain jemaatnya gitu. Nah ini sebenarnya sih kalau bahasanya saya lebih tepatnya itu bahasa marketing ya, maksudnya di dunia korporasi gitu. Nah terus di dalam ini biasa tuh kadang kita terbawa emosi gitu, emosi kita tersentuh, tapi hanya bersifat sementara gitu. Karena apa yang disajikan dari segi musiknya, dari segi apa performance-nya itu di dalam ruangan itu dengan lighting itu seringkali menyentuh emosi kita gitu. Sehingga kita merasa kadang, waduh, gue tersentuh banget nih. Saya tersentuh banget dengan pelayanan di sini. Padahal itu hanya sementara. Yang nanti ketika kita sudah di tempat yang lain sudah selesai dari ini, udah kembali lagi seperti biasa. Jadi hanya sementara gitu. Nah terus yang saya lihat juga adalah, jadi kalau misalnya seperti ini Pak, pasti jemaatnya akan banyak nih. Jemaatnya akan banyak, nggak akan sedikit. Pasti penuh terus lah kita bilang. Jadi gerejanya penuh terus. Nah kadang saya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa apakah gereja yang bagus atau gereja yang banyak itu adalah satu ukuran keberhasilan gereja membangun kreativitas untuk untuk pelayanannya dia gitu. Jadi ini adalah satu hal yang jadi pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama gitu. Nah, selanjutnya adalah khotbahnya mungkin lucu gitu. Jadi seakan-akan kita dia datang ke sana ya ketawa-ketiwi gitu. Jadi seakan-akan bahwa dia datang menyenangkan dia. Gitu. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan bahwa kita datang ke gereja itu bukan untuk kita mendengarkan hal yang kita inginkan gitu, tapi bagaimana kita meresponi akan panggilan Tuhan, akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, terus yang tadi saya bilang performance. Jadi kadang mereka menampilkan sesuatu yang wow gitu. Jadi dari segi display-nya, dari segi audionya, dan juga para pelayan-pelayan misalnya singer, song leader dan sebagainya. Jadi semuanya itu dilakukan untuk yaitu daya menarik atau menahan supaya jemaatnya itu tetap stay di gereja tersebut. Nah, ini adalah satu tantangan sih buat kita sih ya, khususnya buat anak-anak muda ya, buat kita semua ya. Jadi apakah kita melayani di sebuah gereja, apakah kita mencari hal ini, ataukah kita benar mau mencari hal-hal yang benar yang menurut kita misalnya terkait dengan doktrin yang benar, atau mungkin terkait dengan suatu komunitas yang bisa membangun kita. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Nah, terus terkait dengan pelayanan yang tadi, saya coba ngelihat gini, bahwa ketika kita datang ke gereja, seringkali kita tuh bukan datang untuk memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, tapi yang tadi saya bilang, kita datang untuk menyenangkan hati kita gitu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa hiburan dan sebagainya macamnya, misalnya ya, kadang orang menemukan hiburan tuh di tempat-tempat yang istilahnya tempat rekreasi ya. Tapi ketika dia datang ke gereja, yang tadi kalau misalnya dia punya prinsip pemahaman terkait dengan gereja atau Tuhan itu salah, maka dia akan yang seperti yang tadi itu. Tapi yang benar adalah ketika kita datang untuk melayani, makanya kita harus datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang bukan untuk memuaskan hasrat kita, tapi kita datang dengan hati yang sungguh sehingga kita melakukan suatu penyembahan atau pujian yang itu bisa menjadi bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang berikutnya, gereja bukan minimarket. Kadang saya pikir gini, kalau zaman dulu ya,
Kalau misalnya saya anggaplah saya tuh lahir tahun 79. Di usia saya misalnya yang ya mungkin 19, 20, itu sama sekali tuh nggak ada handphone, atau kita misalnya ya di beda sekali dengan kondisi kita saat ini. Minimarket, gereja bukan minimarket dalam pengertian gitu. Kalau misalnya saya mau ibadah, atau saya mau nonton sesuatu, saya mau belanja sesuatu di minimarket, saya tinggal datang, saya tinggal milih, saya mau beli es krim, saya mau beli minuman dingin, jus ataupun apapun, saya tinggal milih. Waktunya pun nggak tentu, nggak ada yang nentuin saya harus datang jam berapa, enggak. Saya mau datang terserah saya, nggak ada yang maksain saya harus datang jam sekian, enggak. Tapi di zaman yang saya bilang, di beberapa tahun yang lalu sebelum teknologi maju seperti saat ini, kita kalau misalnya mau mendengarkan sesuatu kebenaran yang ini, kita harus menyediakan waktu kita gitu. Kita harus menyediakan waktu minimal dalam satu hari itu ya minimal 4-5 jam untuk datang ke gereja tersebut, kita mendengarkan kebenaran itu. Beda sekali dengan sekarang. Jadi makanya saya bilang gereja itu bukan minimarket gitu. Minimarket dalam artian kamu mau ibadah misalnya nih, oh ya saya bisa ibadah nggak perlu dengan sikap beribadah, saya bisa tidur-tiduran sambil beribadah. Jadi ini jadi satu tantangan buat kita sih, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang sudah dianugerahi keselamatan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan hanya ketika kita datang ke gereja, tapi ketika kita ada di rumah. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar kita melayani sesuai dengan kehendak kita, saya mau datang ibadah di gereja sesuai dengan apa yang saya mau mengikuti ibadah di YouTube, terserah saya mau milih. Saya mau milih di pagi, saya mau milih siang, sore, atau malam, atau tengah malam, itu hampir sama dengan minimarket gitu. Ya, ini jadi satu tantangan kita. Jadi bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan kita dengan hati yang sungguh dan memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana kita membangun suatu kreativitas dalam pelayanan yang benar gitu. Saya coba ambil pertama gini. Jadi hidup kita itu kan adalah anugerah gitu. Jadi saya ambil contoh ketika Yunus, dia diperintahkan Tuhan untuk menginjili jemaat di Niniwe gitu. Itu satu hal yang kadang sangat berat sekali gitu. Karena apa? Suatu bangsa yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia melihat bahwa bangsa ini harusnya bukan dapat anugerah, tapi harusnya dihukum gitu. Jadi apa yang terjadi dengan Yunus adalah pemahaman dia terkait dengan anugerah itu beda dengan yang seharusnya Tuhan yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi dia berpikir bahwa anugerah itu hanyalah untuk orang yang menurut dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia dipaksa dan dia dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya dia kepada jemaat di sana. Jadi kita melihat bahwa anugerah Tuhan kepada kita bukan hanya terkait dengan keselamatan, tapi hari-hari yang kita jalani itu adalah sebuah anugerah. Dan bagaimana kita meresponi panggilan kita, misalnya kita pelayanan di gereja. Ya kita itu coba melakukan itu dengan ketulusan, dengan hati yang sungguh, sehingga itu menjadi suatu hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang berikut saya mau poin yang berikut adalah dilayani dan melayani. Jadi kadang di kitab Lukas pasal yang ke-10, saya coba ayat 38, itu membicarakan tentang Maria dan Marta yang divisitasi oleh Tuhan Yesus. Jadi saya coba baca, soalnya saya agak tertarik juga sih dengan pemahaman di situ ya, di kitab. Saya coba baca buat kita ya. Jadi di Lukas 10 ayat 38 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta dan menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Jadi kita melihat di sini bahwa dilayani dan melayani. Kenapa saya bilang dilayani dulu? Dilayani dalam artian gini. Si Maria mengambil bagiannya yang pertama itu dilayani sama Tuhan. Sedangkan Marta langsung menyibukkan dirinya dengan melayani Tuhan Yesus. Jadi seakan-akan kadang kita berpikir loh, saya harus melayani dengan sungguh, saya harus melayani. Tapi kalau misalnya kita tidak dilayani dulu sama Tuhan Yesus, dilayani dalam artian kita harus benar-benar memahami akan Tuhan itu adalah Tuhan yang bagaimana, dan doktrin terkait dengan Kristus itu adalah doktrin bagaimana, terkait dengan gereja itu adalah gereja yang bagaimana. Nah, ketika kita tidak memiliki dasar terkait dengan hal-hal yang menjadi doktrin dasar di dalam pemahaman Kristen, kita bisa salah di dalam pelayanan kita gitu. Jadi di dalam misalnya di dalam abad pertengahan ya, itu misalnya Agustinus dan teman-temannya mereka mengatakan ada via contemplativa dan via activa gitu. Jadi seakan-akan pelayanan yang mendengarkan firman Tuhan itu lebih baik daripada kegiatan yang lebih aktif, misalnya kegiatan sekuler. Tapi di zaman industri itu berubah lagi. Jadi orang menilai bahwa lebih baik kerja di bidang sekuler. Jadi ini adalah sesuatu, tapi kalau menurut saya yang disampaikan yang berkembang di zaman industri itu adalah satu hal yang sama sekali nggak memiliki dasar gitu. Cuman saya melihat di sini bahwa bukan melayani itu maksudnya mendengarkan firman itu atau kita melayani misalnya sepenuh hati, sepenuh waktu, misalnya kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di gereja, itu adalah lebih baik daripada kita yang misalnya hanya sekedar bukan sekedar ya, tapi kita melayani di bidang kita masing-masing misalnya di korporasi dan lain-lain. Menurut saya itu tidak ada sesuatu yang lebih dan tidak ada sesuatu yang kurang, tapi bagaimana kita mengambil bagian kita di dalam panggilan yang sudah Tuhan berikan, sehingga bagian kita bisa melakukan dengan sungguh dan menjadi berkat. Itu adalah hal yang lebih menurut saya lebih bagus, lebih utama. Jadi dilayani dalam artian gini, kita harus memposisikan diri kita bahwa kalau misalnya kita nggak memposisikan diri kita untuk dilayani sama Tuhan, maka pelayanan kita itu akan menjadi sesuatu hal yang bumerang buat kita. Misalnya gini, saya melayani tanpa dilayani sama Tuhan, maka saya akan merasa ketika orang saya akan merasa, wah kenapa ya si dia nggak melayani ya, nggak seperti saya gitu loh. Seperti yang tidak, kalau misalnya kita baca di ayat selanjutnya di dalam Lukas pasal 10 tadi, si Marta itu langsung seakan-akan menyalahkan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan kamu nggak bilang Maria itu untuk membantu saya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah melayani dan tanpa memiliki pemahaman yang benar terkait dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan seperti Marta tadi. Jadi dia seakan-akan menyalahi Tuhan Yesus, tolong dong bilang si Maria tuh membantu saya di dalam pelayanan saya gitu. Sedangkan Maria menurut Tuhan Yesus sudah membeli bagian yang benar gitu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah membeli bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi yaitu yang saya maksudkan dengan dilayani, yaitu kita coba dulu memiliki pemahaman terkait dengan apa yang kita mau kerjakan, misalnya di dalam kreativitas pelayanan kita. Nah, kita coba memiliki dasar pemahaman yang benar terkait apa yang kita mau kerjakan, sehingga ketika di dalam perjalanannya itu kita tidak menjadi mengeluh atau menjadi marah karena orang tidak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita kerjakan. Lalu poin berikutnya adalah kita berdoa. Nah, berdoa kalau misalnya kita nonton di berita ya ada prime time news gitu. Nah, saya coba ngambil di dalam aplikasi kehidupan kita ya. Ketika kita berdoa, kita gunakan waktu yang mana nih prime time-nya atau waktu yang tersisa gitu. Ya, sisa-sisa misalnya udah capek, udah mau tiduran baru berdoa gitu.
Tapi seharusnya sebagai orang yang di dalam pelayanan, harusnya kita mengambil bagian, mengambil waktu yang khusus, kita mengambil prime time-nya kita itu untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk pelayanan yang kita kerjakan, berdoa juga bagi rekan-rekan pelayanan kita, berdoa juga bagi masalah-masalah teman kita yang mungkin mereka ungkapkan kepada kita. Sehingga diri kita itu bukan hanya menjadi buat bagian kita berdoa bukan hanya buat kita gitu loh, tapi kita udah menjadi bagian daripada orang lain, karena kita memikirkan teman-teman kita memikirkan orang lain, kita memikirkan gereja kita memikirkan tentang bangsa kita, dan kita mendoakannya itu di dalam doa kita yang kita sediakan waktu yang baik itu. Jadi itulah yang harus kita kerjakan untuk membangun suatu kreativitas yang pelayanan yang benar. Lalu yang berikutnya yang ingin saya mau sampaikan adalah bagaimana kita mengembangkan talenta kita. Jadi saya ambil contoh gini, di dalam kitab perumpamaan tentang talenta, itu disanakan gambarkan misalnya di Lukas dan di Matius memang sih beda ya. Kalau di Lukas itu dia lebih ke semuanya itu mendapatkan 1 talenta, sedangkan di Matius lebih pembagiannya itu berdasarkan ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Nah, saya nggak mempersoalkan ada yang dapat 2 atau 5 dan sebagainya. Tapi saya mau lihat gini, yang satu itu dia nggak mengembangkan dalam artian gitu, karena dia punya pemahaman yang salah terhadap Tuhannya gitu. Jadi bukan dia seorang yang mencuri harta atau mungkin misalnya mencuri di dalam pelayanannya dia nggak melakukan itu. Tapi yang menjadi masalah adalah dia adalah seorang yang malas gitu. Makanya di dalam Alkitab diceritakan bahwa ketika dia mendapatkan 1 talenta itu, dia langsung menggali tanah dan menyembunyikan talenta tersebut. Jadi yang sikap yang kita bisa pelajari di sini bahwa sikapnya itu ada sikap malas. Dia nggak mengembangkan talentanya dia gitu. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, Tuhan memberikan kita ini talentanya apa? Talenta misalnya untuk melayani di gereja, misalnya talenta main musik. Nah, apakah kita mengembangkan talenta itu sehingga itu bisa berkali-kali lipat pemahaman kita misalnya terkait musik? Saya ambil contoh ya, misalnya Kenan ya. Ya dulu main musik mungkin masih ini, tapi sekarang wow, kalau saya lihat mereka main musik, saya kadang ini gitu, maksudnya tersentuh, oh iya ya, pelayanannya mereka tuh bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bilang 5, 6, 7 tahun yang lalu sih mungkin masih biasa, tapi sekarang ketika mereka main itu udah sangat profesional. Karena apa? Karena dikembangkan gitu. Nah, sama dengan kita misalnya kita punya tugas pelayanan misalnya di bidang kita misalnya terkait dengan accounting atau mungkin hal-hal yang lain, pengembangan skill pribadi. Nah, coba kita kembangkan itu misalnya ajan. Jadi kalau bisa jangan hanya misalnya kita mengetahui satu bagian, lalu kita merasa, cukuplah ini. Tapi kalau bisa coba belajar bagian-bagian lain. Sehingga pemahaman kita terkait dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita bisa kita kembangkan di dalam pelayanan kita di gereja. Misalnya terkait dengan audiovisual. Jadi misalnya Ajan udah ngerti terkait, ini saya ambil contoh ya, bukan hanya khusus buat Ajan, tapi buat kita semua. Jadi misalnya Ajan udah ngerti terkait dengan audio, ya coba belajar lagi tentang video. Jadi nanti lengkap, audio videonya itu lengkap. Atau mungkin kita misalnya terkait dengan accounting, ya kita belajar finance juga. Atau misalnya kita belajar juga tentang marketing dan sales. Sehingga pemahaman kita itu menjadi kaya gitu. Jadi adapun misalnya kita ketemu dengan orang dan membahas sesuatu masalah, kita bisa memberikan pandangan kita dari berbagai sisi, sehingga orang merasa, wah saya tuh senang kalau ketemu dengan dia, ngomong sama dia itu jadi nyambung gitu loh, karena dia mengetahui semua bidang gitu. Maksudnya secara general itu kita mengetahuinya, bukan secara ini ya detail dan lebih expect gitu, enggak. Tapi secara generalnya kita bisa mengetahui hal itu. Ya, itu sih beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kreativitas dalam pelayanan.